Teman-teman sekalian, 3 tips memulai bisnis online. Saya kasih rumus M ya. Oke ya, MMP. Apa itu coach MMP ini teman-teman? Ya, supaya Anda segera online. M yang pertama adalah mindset, M yang kedua adalah market, P adalah produk. Banyak nggak di pikiran kita kalau mau usaha, saya harus jualan produk apa? Betul nggak? Ya, ternyata teman-teman sekalian, itu adalah langkah terakhir. Justru di awal ini yang paling penting adalah bicara tentang mindset. Nah, jadi sekali lagi, 95% lebih yang harus Anda siapkan ketika terjun ke hal-hal baru, terutama ke dunia digital, maka teman-teman mulailah dari mindset yang benar. Ya, oke, kita lihat nih teman-teman. Mindset itu apa, coach? Mindset itu pola pikir. Ya, oke. Yang pertama, ya, singkirkanlah mindset negatif. Tadi ingat ya, di awal. Saya gaptek, ada nggak yang kayak gitu, Mas? Saya nggak bisa jualan, takut ditolak. Selama ini ada di dalam diri Anda, ada di dalam keyakinan Anda, sehingga ini menghambat diri Anda, maka Anda nggak akan pernah berhasil. Ya, saya nggak bakat, saya nggak punya modal. Coach, gimana menyingkirkan mindset negatif? Gampang. Ubah pilihan katanya. Yang tadinya kata negatif dirubah jadi kata positif. Jadi kalau ada orang bilang gaptek gimana? Lawannya apa? Gaptek lawannya apa? Belajar ya, lebih. Gaptek lawannya melek. Oh, iya. Oke, teman-teman. Ya, high tech. Oh, kata Bu Ella. Gaptek lawannya high tech. Jadi gini, boleh dicatat. Tidak ada kata gaptek. Yang ada adalah mereka yang semangat menggali ilmu-ilmu baru. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang, saya gaptek, jadi doa nggak? Betul. Ya, betul. Anda ubah, afirmasikan, ulang kata-katanya. Tidak ada kata gaptek. Yang ada adalah kita yang punya semangat belajar hal-hal baru. Karena bisa jadi bilang gaptek itu adalah pembenaran atas kemalasan untuk belajar hal-hal baru. Nah, loh. Jelup. Yuk, teman-teman. Jadi, ketika kita berusaha memulai hal-hal baru, ada ketidaknyamanan nggak? Pastinya, Coach. Oke. Teman-teman ya, yang lihat saya nih, teman-teman. Tuh, Cap Bu Jantan tuh, kami membuka reseller dan produk kerjasama. Tuh, ada peluang. Ya, jadi sekali lagi nggak ada ceritanya nggak bisa jalanin bisnis online. Ya, oke. Balik lagi ke sini. Memulai hal baru selalu ada ketidaknyamanan nggak? Pasti, Coach. Oke, teman-teman perhatikan ini, ikuti gerakan saya. Ya, tangan kanan nembak, tangan kirinya angka 2 seperti ini. Yuk, praktekin. Sekarang ubah dengan cepat. Set. Nah, loh, tuh. Tuh, ngerubah tangan aja nggak bisa tuh. Balikin lagi. Set. Tuh. Ayo. Pak Cap Bujantan itu Pak siapa nih? Pak Cap Bujantan. Ayo Pak. Oh, kayak gini. Yuk. Nyaman nggak? Nggak nyaman ya? Tapi kalau dilatih terus-menerus, jadi nyaman nggak? Nyaman. Nah, itu adalah, kalau teman-teman selalunya bilang, saya gaptek, saya nggak bisa, hati-hati. Itu adalah ketidaksiapan Anda untuk memulai hal yang baru, hal yang berbeda. Sekali lagi, satu lagi, teman-teman sekalian, nih, tangannya seperti ini. Ini jempol ke kanan, kelingkingnya ke kanan. Ya, gini. Nih, jempol ke kanan. Oke. Ganti, pindahin. Nah, loh. Tuh. Ayo, praktek. Tuh. Nah, loh, tuh. Ada kesulitan nggak? Kalau dipikirin ya. Iya, teman-teman sekalian. Paham ya? Maksud saya, nangkep nggak maksud saya? Ya, ketika Anda mau berubah, pasti ada ketidaknyamanan. Kalau bilang saya nggak bisa jualan, bukan nggak bisa jualan, tetapi saya belum punya ilmunya. Kalau punya ilmunya, jadi bisa jualan nggak?
Harus bisa. Ya. Saya takut ditolak. Ditolak itu bukan hal yang harus ditakuti. Ya, ditolak itu sesuatu yang harus disiasati karena pasti nih teman-teman, pasti ada penolakan, pasti ada penerimaan. Ini hukum alam. Bisa dipahami ya? Sulit kok. Ya, nggak punya modal. Kalau teman-teman kalau bilang nggak punya modal, loh, pengetahuan teman-teman, skill teman-teman, relasi teman-teman, itu modal juga nggak? Betul. Ya, saya nggak pede. Ya, mulai sekarang putuskan untuk menjadi orang yang lebih percaya diri. Jelas ya? Modal yang tidak nampak, yes. Ya, intangible asset, ya, pengetahuan, relasi, skill itu adalah modal. Ya, cari orang yang pas untuk diajak kerjasama. Kan bisa orang lain yang memodali bisnis kita. Betul? Betul, Bang. Nah ini dia. Setelah menyingkirkan hal negatif, maka tumbuhkan mindset positif. Nah ini ya, empowering belief system, keyakinan diri yang memberdayakan. Tolong Mas, baca yang paling atas. Mas. Jualan itu menolong sekaligus menyelesaikan masalah orang lain, tetapi kitanya dibayar. Oke. Jadi kalau mindsetnya ingin membantu orang lain, menolong orang lain, kira-kira happy nggak jalaninnya? Happy banget. Bukan bikin masalah, Mas Yayak jualan produk, bikin masalah ke orang lain. Nah, itu baru masalah beneran. Tapi ketika mindset jualannya dirubah bahwa jualan itu nolong orang lain, membantu menyelesaikan masalah orang lain, dan Andanya dibayar, maka kita akan happy melakukan itu. Ya, mindset kedua apa, Mas? Jualan itu halal, riba itu haram. Nah, itu dia. Jualan itu halal, riba itu haram. Ya. Wah, ada yang black campaign. Wah, ya, sabar ya, Mas. Tenang aja ya, nggak akan banyak. Insya Allah yang lebih banyaknya yang lebih positif lagi ya. Oke, yang berikutnya Mas. Semakin banyak berjualan, semakin banyak membantu orang lain dan bisa berbagi. Tuh, ya Allah menyuburkan sedekah ya, dan Allah memusnahkan riba. Jadi ketika Anda berjualan, Anda bisnis online, maka Anda akan memberikan kebaikan bagi banyak orang. Ya, kemudian nggak ada yang gaptek, yang ada adalah kesungguhan untuk tekun dalam belajar. Jualan itu adalah profesi yang mulia. Kalau kata-kata ini ditanamkan di benak kita, jadi positif nggak diri kita? Ya. Jadi mulainya dari sini dulu, ya. Abaikan dulu hal-hal yang lain, tapi mulai dulu dari mindset yang benar. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Bisa, Coach.